Kadang kita mikir waktu seseorang ninggalin kita, dia bakal ngerasa kehilangan. Kita ngebayangin dia bakal duduk di kasurnya melamun, mikirin semua yang pernah kalian lalui. Bahwa mungkin suatu saat dia bakal sadar bahwa melepaskan kamu adalah kesalahan paling besar yang pernah dia buat. Tapi kenyataannya nggak selalu gitu. Kadang dia pergi dengan mudah, tanpa berat hati, tanpa air mata, tanpa pamit yang panjang. Cuma kata sederhana, aku butuh waktu buat diri sendiri, lalu hilang. Dan yang bikin makin nyesek, dia terlihat bahagia. Seolah semua yang kalian bangun bareng-bareng, cuma hal kecil yang gampang ditinggalin. Dia kelihatan bebas, post selfie, pergi sama temannya, tertawa di story. Seolah semua luka cuma kamu yang ngerasain. Sementara kamu duduk sendirian, menyusun ulang potongan-potongan kenangan yang jatuh berserakan. Bertanya-tanya, apa selama ini kamu sepenting itu? Atau cuma seseorang yang dia cari saat sepi? Tapi kamu tahu, penyesalan itu nggak langsung datang. Dia nggak menyesal saat ninggalin kamu. Bahkan mungkin dia merasa menang, merasa lebih kuat, merasa udah ngambil keputusan terbaik. Karena dalam pikirannya, kamu bakal tetap ada. Kamu bakal tetap nunggu, tetap mikirin dia, tetap berharap suatu hari dia balik. Dan kamu juga nggak bisa langsung hilang dari kebiasaan. Namanya disebut aja masih bikin hati bergetar. Lagu-lagu tertentu masih bikin kamu berhenti sejenak. Nggak jarang kamu buka profilnya, sekadar pengen tahu, dia baik-baik aja. Tapi di tengah keheningan itu, kamu mulai belajar, pelan-pelan, satu langkah kecil setiap hari. Belajar tidur tanpa harus nunggu pesannya. Belajar makan tanpa mikirin dia lagi makan apa. Belajar menjalani hari tanpa harus berharap dia akan datang kembali. Dan kamu sadar, kamu nggak bisa maksa seseorang buat tinggal. Sekuat apapun kamu berjuang, setulus apapun cinta yang kamu kasih. Ada orang yang memang datang cuma buat sebentar, bukan buat selamanya, bukan buat bertahan, tapi buat ngajarin kamu bahwa nggak semua hal bisa kamu pegang erat-erat. Lama-lama, perasaanmu berubah. Yang dulu gelisah, mulai jadi tenang. Yang dulu takut kehilangan, sekarang mulai ngerti bahwa kehilangan juga bagian dari hidup. Dan bahwa mencintai bukan berarti harus menggenggam. Kadang justru melepaskan adalah bentuk paling tulus dari mencintai. Dan di momen itu, di saat kamu mulai bisa tertawa tanpa beban, dia mulai merasa aneh. Bukan karena dia tiba-tiba sadar kamu sempurna, tapi karena kamu diam. Nggak lagi kirim pesan, nggak lagi nanya kabar, nggak lagi muncul di notifikasi. Dan itu pelan-pelan bikin dia gelisah. Kamu nggak lagi orbit di sekitarnya. Nggak lagi hadir saat dia butuh validasi. Nggak lagi jadi tempat dia pulang diam-diam kalau merasa sepi. Bukan karena kamu berubah jadi dingin, tapi karena kamu belajar untuk nggak mengemis perhatian dari orang yang nggak peduli. Kamu berubah bukan untuk pamer, tapi karena kamu butuh bertahan, butuh sehat, butuh kembali jadi versi dirimu yang utuh. Dan dia nggak nyangka kamu beneran bisa. Dia kira kamu cuma butuh waktu. Dia pikir kamu bakal balik lagi. Tapi kamu benar-benar pergi. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan diam. Dan di titik itu, penyesalan mulai tumbuh. Bukan dalam bentuk pesan panjang. Bukan lewat telepon tengah malam. Tapi lewat pertanyaan-pertanyaan sunyi di kepalanya. Dia beneran udah nggak sayang? Dia nggak nyari aku lagi? Kenapa dia bisa hidup tanpa aku? Dan jawaban dari semua itu bukan sesuatu yang dia siap terima. Karena diam kamu, itu jawaban paling keras yang pernah dia dapatkan. Dia mulai buka ulang foto lama. Mulai stalking akun kamu. Mulai coba cari kabar dari teman. Tapi dia sadar,
Kamu udah nggak di sana. Bukan karena kamu pindah, tapi karena kamu tumbuh. Dan pertumbuhan itu nggak ninggalin jalan balik. Kadang, rasa kehilangan itu baru benar-benar terasa. Saat kita sadar, orang yang biasa kita abaikan, udah nggak ada lagi buat kita temui. Dan itu yang dia rasakan sekarang. Dia mulai meraba-raba jejakmu, mulai cari-cari sinyal bahwa kamu mungkin masih menyisakan perasaan. Tapi yang dia temukan cuman sepi. Kamu nggak ngasih tanda, nggak ngasih celah. Dan yang lebih menyakitkan lagi buat dia, kamu tetap tenang, nggak marah, nggak ngambek, nggak drama, cuma hilang. Dan dari situ, dia mulai sadar, kamu nggak nunggu, kamu udah jalan ke arah yang bahkan dia sendiri nggak tahu. Dan itulah titik paling menyesakan. Karena dia tahu, kamu nggak lagi bisa dia ganggu. Kamu nggak lagi jadi orang yang akan balik cuma karena dia senyum sedikit. Kamu bukan lagi tempat dia bisa pulang kapan aja dia mau. Kamu udah bukan yang dulu nanya, kamu udah makan? Yang dulu ngingetin buat tidur, yang dulu nyemangatin meski dia nggak pernah balik nanya kabar kamu. Dia tahu kamu bukan lagi versi yang bisa dia kontrol. Dan justru itu yang jadi luka di dirinya sendiri. Dia mungkin nggak akan pernah bilang, aku nyesel, aku kangen, aku salah ninggalin kamu. Tapi kamu tahu, penyesalan yang paling dalam nggak selalu muncul lewat kata. Kadang justru muncul dari sikap, dari usaha kecil yang dia lakuin buat tetap bisa lihat kamu, walau dari jauh. Buka story kamu, scroll postingan lama, buka-buka DM yang nggak pernah dikirim. Dan di tiap momen itu, dia mulai sadar, kamu bukan sekadar seseorang yang pernah dia kenal. Kamu adalah standar ketulusan, standar perhatian, standar kehadiran yang enggak semua orang bisa kasih. Dia mungkin udah nyoba deket sama orang lain, mungkin juga udah ketawa bareng, tapi tetap enggak ada yang bisa ngisi ruang kosong yang kamu tinggalkan. Karena kamu itu bukan cuma pernah ada, kamu pernah hadir sepenuhnya. Dan yang kayak gitu, enggak mudah diganti. Dia baru sadar, kamu bukan cuma seseorang yang dulu ada di hidupnya. Kamu adalah versi dari cinta yang dia nggak siap kehilangan. Tapi penyesalan itu datang saat semuanya udah berubah. Kamu udah bukan kamu yang dulu. Kamu nggak nunggu dia. Kamu nggak kepo soal hidupnya. Kamu nggak lagi berharap. Dan itu yang bikin dia benar-benar kehilangan. Bukan karena kamu jadi dingin, tapi karena kamu jadi bijak. Kamu tahu siapa yang layak diperjuangkan dan siapa yang cukup dikenang. Kamu nggak cari balas dendam, nggak nyindir lewat story, nggak pamer move on. Kamu cuman hidup, dan itu cukup. Karena yang paling menyakitkan dari kehilangan bukan saat ditinggal, tapi saat tahu. Yang ditinggal ternyata baik-baik aja tanpamu. Dan dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa datang dan pura-pura akrab lagi. Nggak bisa pura-pura nggak pernah nyakitin. Nggak bisa berharap kamu masih sama seperti dulu. Karena kamu udah pergi. Bukan cuma dari hidupnya, tapi dari dirinya. Kamu udah keluar dari narasi yang dia tulis. Dan sekarang, kamu lagi nulis ceritamu sendiri. Dengan tokoh utama, dirimu sendiri. Dan bagian terbaik dari semua ini, kamu nggak kehilangan siapapun. Kamu cuma kehilangan orang yang nggak pernah benar-benar memilikimu. Sementara dia kehilangan seseorang yang benar-benar tulus dan nggak akan pernah dia temukan lagi. Karena sekarang kamu bukan lagi bayangan masa lalu. Kamu adalah standar yang akan terus dia bandingkan dengan semua yang datang setelahmu. Dan itu adalah penyesalan paling sunyi yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu membaik.
bukan karena kamu berubah untuk pamer, tapi karena kamu tumbuh diam-diam menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu nggak perlu penyesalannya, nggak perlu validasi darinya, karena kamu tahu, kamu pernah jadi orang yang hadir sepenuhnya. Dan kamu pergi, bukan karena kalah, tapi karena sadar, kamu layak dicintai tanpa harus diminta. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.